Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi tips bagaimana membangun sebuah aplikasi Android, ya, yaitu dengan teknik WebView, tetapi UI-nya atau desain user interface-nya seperti Anda melihat sebuah aplikasi Android ataupun iOS, ya. Yang pertama harus dilakukan, silahkan Anda melakukan pembelian akun terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Anda nanti langsung masuk ke menu adminnya, ya, setelah diberikan user access, ya. Setelah diberikan user access, Anda bisa mengorder ke Android. Di sini saya ingin mencoba sharing kembali, berbagi dan belajar bersama teman-teman semua, khususnya di community Android. Nah, yang ingin saya sampaikan atau yang ingin kita sharing bersama adalah bagaimana kita membuat sebuah aplikasi WebView, ya, tetapi dengan tampilan seperti ataupun yang memiliki user interface yaitu mobile, ya, seperti Android ataupun iOS. Nah, dengan menggunakan template tentu yang cocok untuk mobile interface. Oke, di sini yang pertama-tama seperti biasa kita membuat aplikasi baru, katakanlah, ya, kita buat aplikasi umpamanya dolanan, ya. Ini hanya contoh saja, fokus kita kepada WebView tapi sebetulnya, ya. Setelah itu silahkan klik agensi jika Anda memang menggunakan paket ataupun pembelian dengan harga agensi, ya, agensi. Oke. Nah, ingin saya beritahukan kembali bahwa untuk menggunakan ataupun dengan sistem WebView yang harus teman-teman persiapkan adalah memiliki website ataupun hosting sendiri, ya. Banyak bisa dicari, bisa dibeli, bisa disewa, ya, di berbagai macam perusahaan domain dan hosting, ya. Saya tidak akan merekomendasikan, tapi banyak sekali di luaran sana yang menjual dengan paket-paket murah baik per bulan maupun per tahun. Oke. Setelah kita membuat nama aplikasi di sini seperti biasa, klik manage. Setelah itu untuk layout, ya, kita bisa memilih di sini. Kita bisa memilih maksudnya di sini. Terserah mau yang mana gitu. Tapi yang jelas banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Ntar ini masih loading seperti itu. Oke, saya akan coba menggunakan template yang mana, ya, publisher deh. Nah, ya. Kalau enggak yang New York ini sama aja sih sebetulnya, ya. Nanti temanya bisa kita rubah. Kita tunggu beberapa saat sampai Android menyelesaikan prosesnya. Kemudian yang kedua, setelah memilih template, silahkan jika Anda ingin merubah layout, memilih layout, itu silahkan pilih layout. Tetapi bisa saya informasikan menurut rekomendasi teman-teman dari Android, khususnya owner Android, yang paling cocok untuk digunakan menggunakan WebView
yaitu menggunakan layout 9 ya, menggunakan layout 9. Jadi yang ini kayak gitu, yang biasa digunakan untuk web view. Kita coba. Kita sudah pilih, kita tunggu prosesnya. Oke, setelah begini kita masuk ya, itu ke fitur terlebih dahulu. Biarkan color kita ikutin dulu sebagaimana mestinya. Untuk lain-lainnya di sini ya, kita bisa hapus dulu karena kita hanya membutuhkan langsung web view. Kemudian galeri dan lain-lainnya juga bisa kita hapus ya. Jika Anda bisa lebih advance, itu bisa menggunakan CSS. Nah, itu bisa berkonsultasi dengan Pak Aris ya, untuk bagaimana mengotak-atik layout di sini menggunakan CSS. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini ya, kayak begitu. Kemudian coba kita akan tambahkan satu link di sini. Ini yang akan dijadikan sebagai homepage kita ya, kayak begitu. Nanti berhasil atau tidak untuk kita lihat di sini. Sebagai salah satu rekomendasi ya, website penjual UI itu teman-teman bisa searching ke Max Card Killer ya, maxcardkiller.com. Di sini banyak disediakan template-template yang bagus untuk mobile. Nah, tetapi memang harus bayar ya, harus bayar. Kita lihat di sini yang Pinwall ya. Nanti ini yang akan kita gunakan ya. Contohnya seperti ini, Pinwall. Di sini saya hanya menjelaskan bagaimana teman-teman mencari template yang bagus. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikan, tapi tidak akan membahas bagaimana kita memodify isi daripada konten ya, karena itu adalah sesi berbeda dan tentunya dari sisi website ya. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Coba kita preview. Sini Pinwall. Ini biasanya suka ada link ininya nih, suka ada link view-nya, demonya. Nah, maksudnya itu nanti yang akan saya ambil sebagai tampilan di dalam Android kita, aplikasi kita ya. Oh, sama ya. Purpose-nya seperti ini cukup baik sekali. Oke, setelah kita menentukan, kemudian kita membeli dan mendownload serta mengupload ke dalam hosting kita, maka berikutnya nanti kita hanya perlu mengcopy paste URL. Nah, jika kita lihat dari template Pinwall tadi, itu tampilannya seperti ini ya. Lalu bagaimana cara melihatnya?
silahkan teman-teman melalui view developer ya, developer tools, teman-teman lihat. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya, bagus kan? Nah, lalu berikutnya setelah kita memodifikasi ini semua ya, katakanlah kalau umpamanya ini step 2 nih, terus ini berarti kan di sini ya. Nah, kalau kita selamat datang, tuh ya kan, nanti tampilannya seperti ini ya, begitu. Nanti bisa juga diganti-ganti ya, silahkan, tetapi memang di sisi hosting Anda tentunya setelah membeli template ini ya. Nah, seperti ini, bagus kan? Kita lihat walletnya. Ini biasanya aplikasi untuk sistem pembayaran ya, keuangan dan sejenisnya seperti itu. Oke, kita kembali ke depan. Anggaplah ini adalah sebuah homepage yang akan digunakan oleh Anda. Maka sekarang berikutnya silahkan di copy ya, masuk ke dalam project Android Anda ya, project Anda, masukkan di sini URL seperti itu, tetap app in browser ya. Kemudian apakah kembali kita menggunakan hard button ya. Setelah itu coba kita simpan ya. Oke, selesai. Ini nanti kita taruh ke depan seperti ini. Nanti apakah ini bisa dihapus? Coba kita lihat dulu. Kalau memang bawaan template itu tidak bisa dihapus, yang bisa Anda lakukan adalah dua hal. Bisa dirubah di CSS-nya atau Anda mengganti template ataupun layout daripada Android ini ya, seperti ini. Kita lihat di sini apakah ternyata tidak ada pilihannya. Ini agak lambat ya, mungkin sedang sibuk. Kita enter saja. Kita tunggu previewnya. Seperti ini tampilannya. Sudah terlihat. Ini saya nggak tahu apakah ini dari fitur atau dari server, saya belum tahu. Ini kadang-kadang preview di sini bisa digunakan dan bisa tidak ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan domain di sini. Klik setting, terus pilih domain. Ya. Nah, yang ini kita buka baru di sini. Kita lihat apakah jalan atau tidak. Ya. Ini juga nanti bisa diinspek ya. Ini memang agak lama sepertinya.
Oke, ini ternyata tidak tampil. Maka coba kita kembali ke desain. Ya, kita kembali ke desain. Kita ganti layoutnya. Kalau kita sudah menggunakan layout disarankan, coba kita menggunakan blank saja lah, sehingga nanti mengacunya benar-benar ke layoutnya, bukan ke template temanya. Kita lihat. Setelah itu kita rubah juga layoutnya menggunakan layout 9. Mana ya layout 9? Layout 7, layout 9. Ini layout 9. Dan kita sudah menggunakan layout 9 tadi. Agak sabar ya, koneksinya memang agak pelan ini. Oke. Ini layout 9 masih seperti ini. Coba kita lihat. Ya. Dia tidak keluar apa-apa. Ini sekarang layoutnya semakin banyak, bagus. Yang disarankan sebetulnya layout 9. Sama aja sama layout 7. Kita coba layout 7. Oke, coba kita pakai layout 7 ya. Kita cari di sini IDR Rupiah, ininya Indonesia. Oke. Ini nanti tampilannya seperti ini. Ini pun sebetulnya kita ingin bisa apa namanya, pop up ya. Ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Cukup bagus. Nah, tapi persoalannya bagaimana caranya kita menghilangkan ini? Mari kita masuk ke fitur. Kita coba lagi. Terpaksa notifikasi kita hapus dulu ya. Kita hapus. Sering begini. Sering begini nih. Kemudian home ini juga coba kita lihat opsinya ya, available per menu publisher. Jadi sebetulnya kalau seandainya ini dilihatkan di menu, berarti ini nongol. Berarti kalau seandainya ini pengen kita hilangkan, coba nanti kita hilangkan. Cuman persoalannya apakah nanti dia tampil atau tidak. Nah, sininya nih langsung gitu ya. Seperti itu.
sudah terlihat ya. Ini bisa kita tampilkan langsung sebetulnya ya, itu menggunakan apa, saya lupa ya, pakai link. Oh ya. Kalau seandainya menggunakan link nggak bisa, berarti kita harus menggunakan source code ya. Kita menggunakan source code, klik seperti ini. Karena kita masalahnya dengan sidebar ini ya, berarti kita menggunakan source code. Di source code tapi ada sedikit yang memang harus teman-teman sedikit copy paste lah, ambil dari sumber-sumber lainnya, yaitu bagaimana membuat teknik iframe ya, membuat teknik iframe. Katakanlah ini adalah home seperti ini ya. Nah, di sini kita akan mengiframe halaman ini ya. Ini kita copy, nanti kita harus iframe. Nah, iframe ini banyak sebetulnya bisa kita cari ya. Bisa kita cari, kita googling saja ya. Iframe, nah, kode HTML ya. Iframe kode HTML. Nah, full screen ya. Nah, ini full screen. Jadi start overflow, coba kita lihat. Nanti mungkin tinggal modif-modif sedikit ya. Nah, ini banyak sekali di sini ya. Ini juga sudah ada dia seperti ini. Nah, ini juga sudah ada. Nanti bisa kita gunakan ya. Oke. Baik, kalau begitu coba kita ambil yang ini ya. Kita masukkan ke dalam source, di sini tempel ya. Ini src-nya kita arahkan ke URL yang ini. Source sama dengan ini, stylenya ya, positionnya fix, topnya 0, tabnya 0, buttonnya 0. Ini margin ya. Kemudian browser Anda tidak mendukung jika ada masalah ya. Kemudian setelah itu kita simpan. Kita simpan. Oke. Ini kita tarik ke depan, diposisikan di depan sehingga nanti pada saat pertama kali aplikasi Anda dibuka, maka dia akan masuk ke halaman indeks yang ada di web kita ya, seperti itu. Kita save. Oke, coba kita lihat tadi yang Android-nya ini ya, HTTP Android bla bla bla. Oke, coba kita reload lagi, kita refresh lagi. Oh, masih yang tadi, kita buang saja ya. Ini setelah begini kita masuk ke setting supaya pasti ya. Oke, kembali lagi ke editor, kemudian di fitur kita lihat di sini. Nah, ini masih ada menunya, begitu kita klik dia baru ke sini ya. Nah, ini artinya PR-nya masih sama seperti tadi, menunya masih nongol ya. Menunya masih nongol. Oke. Baik, kita lakukan perbaikan kembali. Di sini
ini seharusnya bisa dengan CSS ya, dari jenisnya, tapi coba kita bisa sebentar, kita akan cari dulu settingnya. Saya penasaran juga. Display the homepage slider nggak bisa, kemudian display pixel nggak bisa, kemudian back head overline, this homepage is background, oke. Kita lihat di color ya kalau nggak salah CSS itu. Homepage, advanced, customize CSS. Apakah ini hanya untuk mengatur coloringnya? Kalau seandainya ini menghilangkan home, button, oke, supaya kita nggak pusing, coba kita cari di sini template yang memang benar-benar digunakan untuk web view ya, untuk web view. Kita coba lagi di layout 9. Sekarang saya ingin tahu apakah layout 9 benar-benar bisa mengakomodir. Kita lihat ya, hasilnya. Ternyata dia berada di layout 9 ya, dia berada di layout 9 sehingga tampilannya seperti ini. Oke, kita kembali ke fitur. Untuk teman-teman semua, ini adalah proses pembuatan ya, web view menggunakan UI mobile sehingga terlihat profesional dengan menggunakan teknik link ataupun dan source ya. Maksudnya adalah source code. Saya tidak tahu bagaimana jika kita menggunakan metode link. Ini kan source ya yang jalan seperti ini. Coba sekarang kita menggunakan metode link dengan template 9. Seperti apa hasilnya? Kita tetap ambil dari framework ini ya. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Ini adalah form kedua.
Kemudian kita simpan saja. Apa yang akan terjadi apabila link yang ini kita pindahkan ke bagian pertama? Apakah dia secara otomatis akan meload web kita atau tidak? Ya. Coba kita refresh. Coba di sini bisa dilihat, ya. Seperti ini. Kalau preview di sini tidak ya, tapi kita coba menggunakan domain. Di sini kita menggunakan link biar pasti. Kemudian ini memang agak lambat servernya, jadi harus agak bersabar sedikit mungkin karena sudah kebanyakan. Kemudian coba kita buka apakah jalan atau tidak di sini. Oh, ternyata dia tidak ya, ternyata dia tidak, jadi harus menggunakan source ya, harus menggunakan source code. Di sini tidak, artinya harus di trigger dahulu kalau dia menggunakan link, harus di trigger dulu, harus dipencet dulu, di touch dulu di sini, karena memang link ini adalah button ya, ini adalah button. Tapi seharusnya sih kalau menurut saya harusnya sih bisa nge-load ya, kayak gitu, karena dia dijalankan pertama. Tapi ya sudahlah, mungkin itu adalah kebijakan. Oke, ini kita kembalikan lagi ke depan seperti ini ya. Nah, sebetulnya dari proses ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang aneh, tidak ada yang sulit. Saya hanya ingin mencoba gitu, dan mencoba ya, istilahnya trial and error, kira-kira template mana saja yang support seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana mensiasati, ini sebetulnya tips dan trik bagaimana supaya aplikasi kita itu terlihat ciamik ya. Karena kalau kita lihat di sini boleh disangkal sih nggak apa-apa, untuk menu-menu yang ada di Android masih kaku ya, masih kaku, sehingga kalaupun ingin dirubah dengan CSS itu tentunya harus memiliki kemampuan agak sedikit lebih dan mengerti sedikit tentang kode ya. Berbeda ya, sebetulnya sama aja sih pada saat kita menggunakan template website pun sebetulnya sih sama aja juga sih, tetap harus paling tidak kita bisa mengerti. Nah, cuman kan bedanya kalau umpamanya teman-teman membeli template itu biasanya itu banyak ya, boleh dari sini killer yang saya rekomendasikan, atau sebetulnya WordPress juga sekarang sudah banyak ya, tinggal rajin-rajin cari aja. Nah, kalau di WordPress itu kan sudah tidak ada coding dan lain sebagainya, klik and drag aja ya, kayak begitu. Nah, jadi nanti pada saat sudah integrasikan dengan aplikasi Android Anda, maka tampilan akhirnya adalah seperti ini. Nah, tampilannya terlihat lebih keren, lebih smooth gitu ya, warnanya lebih kekinian. Ini kalau kita klik gitu di sini, nah bagus sekali ya. Anda tinggal memodifikasinya saja dari sisi web ya, seperti itu untuk kode-kode HTML-nya. Oke, itu dulu penjelasan dari saya ya. Nanti kita bertemu lagi di pembahasan yang lainnya, dan semoga Android Jack bisa menjadi salah satu solusi kebutuhan Anda untuk aplikasi Android yang memang Anda butuhkan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.